Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kompetensi guru dalam mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan alat utama dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mengimplementasi serta mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Adapun kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Salah satu kompetensi utama adalah kemampuan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, di tingkat satuan pendidikan. Adapun jenis-jenis kompetensi guru dalam konteks kurikulum, yang pertama itu kompetensi pedagogik, di mana guru diminta untuk memahami karakteristik siswa. Yang kedua, kompetensi profesional, di mana guru harus menguasai materi pelajaran secara mendalam. Yang ketiga itu kompetensi sosial, di mana guru harus bekerja sama dengan pihak sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, kompetensi kepribadian, konsisten dan tanggung jawab dalam menerapkan kurikulum. Adapun peran guru dalam mengembangkan kurikulum, guru ini memiliki peran sentral dalam pengembangan kurikulum yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan, guru ini bertugas menyusun program tahunan dan semester, merancang silabus, serta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang selaras dengan kurikulum nasional, seperti kurikulum merdeka atau kurikulum lain yang sedang berlaku. Nah, dalam proses ini, guru juga harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan potensi peserta didiknya, serta kondisi lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya pada tahap pelaksanaan, guru mengimplementasi kurikulum dengan kegiatan belajar mengajar melalui metode dan strategi yang relevan, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, guru juga dituntut mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan layanan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, guru di sini diminta untuk menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum melalui hasil belajar siswa, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, dan memberikan masukan untuk kepribadian kurikulum di masa mendatang. Nah, ketiga peran tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa kurikulum ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dihidupkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus terus mengembangkan diri agar mampu menyesuaikan dengan pengembangan kurikulum secara efektif. Nah, kompetensi guru dalam bidang ini akan menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Nah, adapun yang akan saya bahas yaitu mengenai strategi guru dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih strategi guru dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, nah, jadi langkah baiknya itu saya akan menjelaskan apa sih itu strategi. Nah, jadi kata strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Nah, maksudnya di sini panglima perang inilah yang bertanggung jawab merencanakan suatu strategi dan mengarahkan pasukannya untuk mencapai kemenangan. Nah, adapun definisi yang lain yaitu strategi adalah usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan.
Nah, dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mencapai tujuan yang diharapkan ataupun sebuah rencana yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran dalam proses pembelajaran guna untuk mengolah siswa, guru, mengolah kegiatan pembelajaran, dan mengolah lingkungan belajar. Nah, sehingga agar tercapainya suatu tujuan pembelajaran, maka seorang pendidik itu harus memiliki banyak strategi yang dapat dipilih. Yang diantaranya itu berdasarkan beberapa komponen dalam pembelajaran. Strategi yang mengarah pada proses pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu strategi pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian yang kedua itu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga itu strategi pembelajaran yang berpusat pada materi pembelajaran. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu strategi pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, jadi strategi ini menempatkan guru sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru itu berperan sebagai penyampaian informasi dan pengendali kelas. Nah, adapun ciri atau metode dari strategi ini meliputi yang pertama, ceramah. Jadi, guru bisa menyampaikan materi secara langsung kepada siswa dengan menggunakan penyampaian informasi dasar atau konsep-konsep yang kompleks. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya demonstrasi. Jadi, guru itu menunjukkan cara melakukan sesuatu seperti eksperimen ilmiah atau teknik tertentu sehingga siswa dapat melihat langsung penerapan teori. Kemudian yang ketiga itu pengarahan. Jadi guru ini itu memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur membantu siswa untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Kemudian yang keempat itu penilaian. Jadi guru melakukan penilaian untuk mengukur pemahaman siswa dengan melakukan ujian atau kuis. Nah, adapun kelebihan dari metode ini yang pertama itu efisien untuk menyampaikan informasi kepada banyak siswa dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua memungkinkan guru untuk mengontrol alur pembelajaran. Nah, adapun kekurangannya yaitu siswa mungkin kurang terlibat dan aktif dalam proses belajar. Kemudian adanya kurangnya interaksi dan diskusi sehingga membatasi pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua itu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi dalam pendekatan ini siswa itu menjadi pusat dari proses pembelajaran. Nah, tugas guru ini itu hanya berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam belajar. Nah, adapun ciri dan metode dari strategi ini yang pertama itu pembelajaran komparatif. Jadi siswa itu bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek agar saling membantu dan saling berbagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau KBS. Adapun pengertian dari kurikulum berbasis sekolah yaitu pendekatan pengembangan kurikulum yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, potensi lokal, dan karakteristik lingkungan sekolah. Adapun tujuan KBS yaitu memberikan fleksibilitas kepada sekolah, menyesuaikan kurikulum dan kebutuhan dan potensi siswa, meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Adapun prinsip KBS itu sendiri, yang pertama itu kemandirian sekolah, yang kedua partisipasi semua pihak termasuk guru, siswa, dan orang tua, yang ketiga itu transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir itu kontekstual atau sesuai dengan kondisi lokal. Adapun komponen KBS yaitu yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua itu isi atau materi pembelajaran, yang ketiga itu proses pembelajaran, dan yang keempat itu penilaian hasil belajar. Adapun langkah pengembangannya, yang pertama itu analisis kebutuhan dan konteks sekolah, yang kedua itu penyusunan visi, misi, dan tujuan,
yang ketiga itu pengembangan silabus dan RPP, yang keempat itu pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Adapun kelebihan pengembangan kurikulum berbasis sekolah, yang pertama itu kurikulum lebih relevan, meningkatkan kreativitas guru, dan partisipasi dan fleksibel. Adapun tantangannya, yang pertama itu SDM sekolah belum merata dan potensi perbedaan mutu antar sekolah. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita guru, kurikulum bukan hanya sekedar dokumentasi, tapi melainkan sebuah pengalaman belajar hidup, menyentuh hati dan membentuk karakter. Kurikulum bisa dirancang di atas kertas, tetapi hanya pula yang mampu menghidupkannya di kelas. Kurikulum yang baik lahir dari kebijakan, tapi kurikulum yang berdampak lahir dari kreativitas guru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.